teman-teman yang mau melakukan pengajuan nikah di tahun ini, simak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lain Channel. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, di video kali ini aku mau sharing mengenai pengajuan nikah dengan anggota TNI di tahun 2023. Nah, siapa aja nih yang sudah nungguin video tentang pengajuan nikah di tahun 2023 ini? Oke, jadi setiap tahunnya ya pengajuan nikah itu tuh sama teman-teman, step by stepnya, persyaratan administrasinya, apa aja yang harus dipersiapkan, tes-tesnya, wawancaranya, menghadapnya, urutannya itu sama ya teman-teman. Hampir setiap tahun itu sama, tidak ada perbedaan yang yang khusus, yang beda banget tuh nggak ada ya. Mungkin ada beberapa kebijakan di tiap kesatuan tuh ada yang beda. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan atau apa aja sih tes pengajuan nikah dengan anggota TNI di tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan pengajuan nikah di tahun ini, simak baik-baik ya videonya. Oke, jadi di video sebelum-sebelumnya banget ya aku sudah pernah sharing ya banyak mengenai proses pengajuan nikah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat detailnya itu di video tersebut ya. Nah, di video ini aku bakal membahas secara singkatnya apa aja tesnya, dan kemudian aku bakal jelasin detailnya di bagian syarat administrasi. Nah, untuk kayak tes kesehatan, nanti menghadapnya gimana, wawancaranya gimana, atau saat di kodim, di korambil, di korem, di kesatuan gimana, teman-teman nanti cek di video aku yang sebelum-sebelumnya, karena itu semua tuh sama teman-teman. Yang pertama kali yang harus dipersiapkan ya sejak pertama kali akan melakukan proses pengajuan nikah, yaitu adanya syarat administrasi. Nah, di sini teman-teman, baik teman-teman dan juga calon suami ya, abangnya ini tuh harus sudah mempersiapkan berkas-berkas yang akan dikumpulkan, yang akan digunakan untuk proses pengajuan nikah. Nah, sesuai aturannya ya, ada 19 berkas atau file yang wajib ya. Ingat, yang wajib disiapkan oleh para calon pengantin baru. Apa aja sih 9 berkas tersebut? Yang pertama yaitu ada surat permohonan izin menikah. Nah, ini biasanya ya didapat dari kesatuannya calon suami. Nah, cara dapatnya gimana teman-teman? Gak usah pusing, ini urusannya calon suami teman-teman. Ini yang ngurus nanti abangnya, mulai dari menghadap bamin, danton, danki, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah dapat tuh berkasnya, baru deh diserahkan ke teman-teman untuk diproses. Yang kedua yaitu surat kesanggupan calon istri. Biasanya di surat ini tuh nanti tertera ada tanda tangannya calon istri dan juga ada materai. Yang ketiga yaitu ada surat pengantar dari RT RW calon suami dan calon istri. Nah, jadi teman-teman tidak hanya membawa berkas surat pengantar RT RW punya teman-teman, tapi juga dari calon suaminya juga harus diminta. Nah, mintanya di mana ya, sesuai desanya masing-masing, RT RW-nya. Yang keempat yaitu ada surat persetujuan orang tua atau wali dari calon istri. Nah, nanti di surat ini tuh ada tanda tangannya kedua orang tua ataupun walinya. Yang kelima yaitu ada surat keterangan belum menikah. Nah, ini wajib banget ya buat temen-temen, karena ini nanti
nanti tuh apa ya, bakal ditanyakan, ini tuh beneran belum menikah atau sebelumnya sudah menikah. Nah, terus gimana kok misalnya seorang janda atau sebelumnya sudah pernah menikah, kemudian atau meninggal sama suami sebelumnya. Nah, nanti ada teman-teman, ditungguin ya. Selanjutnya yang keenam yaitu ada surat keterangan menetap orang tua calon suami dan calon istri. Yang ketujuh yaitu ada dokumen bentuk sampul D. Nah, biasanya sampul D ini didapat dari Koramil ataupun dari Kodim tempat tinggal calon istri. Nah, jadi sesuai area tempat tinggal calon istrinya. Misal calon istrinya tinggal di mana nih? Kok aku dulu ya ikutnya kan di Jawa Tengah tuh. Ya, nah itu nanti Koramilnya di mana, kodimnya di mana, nanti bakal diarahin ke koremnya di mana. Kalau dulu aku koremnya tuh ada di Salatiga. Yang kesembilan yaitu ada dokumen N2 yang menyatakan asal-usul orang tua dan calon istri. Nah, ini dokumen ini penting banget ya teman-teman. Ini bakal diketahui nih dari sini nih ya, keluarganya tuh asal-usulnya dari mana, bibit bobotnya bagaimana. Yang ke-10 yaitu ada dokumen N4 yang menyatakan tentang kedua orang tua calon istri. Yang ke-11, nah ini nih yaitu ada akta perceraian bagi calon istri yang sebelumnya sudah pernah menikah. Nah, kok misal nih teman-teman sebelumnya belum menikah, ya cukup lampirin aja surat keterangan belum menikah yang nomor 5 tadi. Tapi kalau teman-teman ternyata sebelumnya sudah pernah menikah, ya berarti teman-teman melampirkannya yang nomor 11 ini, yang nomor 5 itu tidak perlu. Nah, yang ke-12 yaitu surat pernyataan dari calon suami dan calon istri. Nah, biasanya ini nanti ada tanda tangan dari kedua belah pihak, calon suami dan juga calon istri. Lanjut yang ke-13 yaitu ada salinan dokumen SKCK calon istri dan juga kedua orang tuanya. Nah, kalau di aku dulu ya, selain aku dan kedua orang tuaku yang bikin SKCK dulu itu, kedua orang tua calon suami itu juga harus melampirkan. Nah, nanti bisa ditanya ini di kesatuannya, kira-kira SKCK kedua orang tua calon suami itu perlu apa enggak gitu ya, karena setiap kesatuan kan beda-beda. Bisa jadi nanti yang kedua bisa jadi nanti SKCK kedua orang tua calon suami juga diminta, biar teman-teman nanti waktu mengumpulkan tuh tidak ada yang kurang gitu loh. Lanjut yang ke-14 yaitu ada fotokopi ijazah terakhir ya, ijazah pendidikan terakhir calon istri dan juga calon suami ya. Misal teman-teman lulusan SMP, SMK, SMA atau kuliah, cukup dilampirkan yang pendidikan terakhirnya aja. Kok yang terakhir yang SMA ya udah yang SMA aja. Kalau terakhirnya kuliah ya udah yang kuliah yang itu yang dilampirkan. Jangan lupa yang punya calon suami juga dilampirkan. Lanjut ke-15 yaitu ada fotokopi akta kelahiran calon suami dan juga calon istri. Yang ke-16 juga ada fotokopi KTP calon suami dan juga calon istri. Ke-17 yaitu pas foto ya, foto gandeng ukuran 6x9 dengan background warna biru sebanyak 12 lembar, dan untuk suami memakai seragam PDH, kemudian yang calon istrinya pakai seragam persit tanpa lencana. Nah, untuk foto-fotonya yang dibutuhkan apa aja teman-teman bisa tonton video aku yang ini ya. Lanjut kemudian ada pas foto calon istri ukuran 4x6 ya, memakai seragam persit dengan background warna biru juga. Fotonya ini sendiri-sendiri ya teman-teman, bukan yang foto gandeng. Jadi ada foto gandeng dan juga ada foto yang sendiri-sendiri. Yang terakhir yang ke-19 yaitu ada foto calon istri dan calon suami ya. Ini fotonya sendiri-sendiri ukuran 3x4, sama pakai seragam juga dan background warna biru. Nah, itu tadi ya teman-teman persyaratan administrasi untuk pengajuan nikah dengan anggota TNI. Ada 19 yang harus dipersiapkan. Nah, bisa jadi nanti ya setiap kesatuan pun beda-beda. Mungkin ada tambahan yang harus dilampirkan atau mungkin ada beberapa yang mungkin
Bisa jadi tidak perlu, tapi itu kurang lebih gambaran yang harus dipersiapkan ada 19. Nah, untuk disalinnya berapa, difotokopinya berapa, dicetaknya berapa lembar ya. Kalau menurut aku, kalau saran aku ya teman-teman, cetak sebanyak-banyaknya ya. Kayak nyiapin materinya, fotokopinya, kemudian fotonya, jangan pelit-pelit pokok teman. Lebih baik sisa ketimbang nanti teman-teman di tengah jalan itu kekurangan ya. Jangan lupa untuk fotokopi juga dilegalisir. Dan saran aku juga buat teman-teman yang akan pengajuan nikah ya, bangun komunikasi yang baik dengan calon suami. Karena apa? Ini tuh capek teman-teman, jujur ya, ini tuh capek, pusing, makan banyak waktu, tenaga, uang gitu kan, pikiran. Ya pasti nanti bakal ada lah yang namanya cekcok. Nah, tapi untuk mengantisipasinya teman-teman harus rajin komunikasi baik gitu loh. Selalu tanya progresnya bagaimana, kurangnya apa, butuh bantuan apa gitu ya. Jadi yang kerja tidak hanya calon suami atau calon istrinya aja, dua-duanya tuh harus bareng gitu teman-teman, biar pengajuannya berjalan dengan lancar dan syukur alhamdulillah bisa cepet proses pengajuannya. Nah, untuk 9 berkas ini nanti bakal aku tulis ya, aku bikinin list, teman-teman tinggal di screenshot aja. Nah, gimana? Masih bingung? Atau masih mikir-mikir mau pengajuan? Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun sharing mengenai pengajuan nikah, bisa langsung komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.